Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku akan berikan kepada kalian semua mengenai alat yang sering kita gunakan dalam bekerja, pastinya yang berhubungan dengan teknologi. Ya, tidak asing lagi, alat ini adalah komputer. Sebenarnya banyak alat yang sama dengan komputer, ataupun laptop sama saja dengan komputer ya teman-teman. Banyak alat yang membantu pekerjaan manusia. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komputer karena profesi saya sering berhubungan dengan komputer. Langsung saja teman-teman, agar tidak terlalu banyak menghabiskan paketan kalian, akan saya bahas mengenai komputer mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian komputer adalah kumpulan dari ribuan bahkan jutaan komponen elektronik yang saling terhubung dan dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, itu tadi pengertian dari sebuah komputer. Namun, kenapa alat tersebut dinamakan komputer? Jadi, komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Agar lebih jelas teman-teman, saya berikan pengertian komputer menurut para ahli. Pengertian komputer menurut para ahli yang pertama adalah menurut Donald H. Sanders. Menurut pendapat Donald H. Sanders, pengertian komputer adalah suatu sistem elektronik yang berfungsi untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, dirancang, menerima dan menyimpan data, serta memproses data, sehingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang telah tersimpan di dalam memori. Nomor 2 adalah Robert H. Blismer. Menurut Robert H. Blismer, pengertian komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, diantaranya menerima input data, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah dan hasil pengolahannya, kemudian yang terakhir adalah menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian pengertian komputer menurut para ahli yang nomor 3 adalah menurut Williams dan Swire. Menurut Williams dan Swire, definisi komputer adalah mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data, dan memproses atau memanipulasi data ke dalam informasi yang dapat digunakan. Kemudian yang terakhir adalah menurut V.C. Hamacher. Menurut V.C. Hamacher, definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, lalu memproses sesuai dengan program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, itu pengertian komputer menurut para ahli ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cari tahu apa fungsi dari komputer. Kita sudah mengetahui apa itu komputer sampai dengan menurut para ahli. Dan selanjutnya kita akan mengetahui apa fungsi dari sebuah komputer. Fungsi komputer dalam kehidupan kita. Secara garis besar, fungsi komputer sendiri adalah membantu pekerjaan manusia sehari-hari seperti menghitung, komunikasi, controlling, hiburan, dan lain sebagainya. Dengan adanya komputer, pekerjaan kita akan lebih cepat. Akan tetapi, secara terperinci, fungsi komputer dalam segala bidang akan kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, dalam bidang kesehatan. Salah satu contoh komputer dalam bidang kesehatan adalah adanya aplikasi komputer yang digunakan untuk USG atau ultrasonografi. Tentunya teman-teman semua sudah tahu dengan hal USG, itu pasti menggunakan komputer. Kemudian yang kedua dalam bidang usaha dan bisnis. Dalam dunia bisnis, komputer sangat diperlukan karena dunia usaha dan bisnis membutuhkan sekali kecepatan dan ketepatan dalam memproses menghitung neraca keuangan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam dunia bisnis adalah adanya aplikasi akuntansi dan keuangan. Kemudian dalam bidang pendidikan, salah satu contohnya adalah adanya aplikasi pendaftaran, pembayaran, dan ujian yang kesemuanya menggunakan perangkat komputer. Dalam dunia hiburan, tentunya mempermudah kita untuk melihat video, memutar musik, karaoke, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang komunikasi, sebagai contoh saat ini, banyak sekali bermunculan aplikasi chatting, video call, dan sosial media yang sangat membantu sekali untuk komunikasi baik dengan teman, rekan kerja, atau dengan keluarga. Bidang keamanan dan pertahanan. Dalam bidang keamanan dan pertahanan, komputer sangat penting sekali. Dengan adanya komputer, suatu negara dapat memantau keamanan wilayahnya dengan mudah dan lebih teliti. Selain itu, pihak pertahanan dapat mengontrol berbagai alat keamanan dengan menggunakan komputer. Sementara untuk di lingkungan kita, komputer dapat memantau keamanan lingkungan dengan menggunakan alat berupa CCTV. Jadi itu adalah beberapa fungsi komputer dalam bidangnya masing-masing. Tentunya masih banyak sekali fungsi dari komputer yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang intinya mempermudah pekerjaan kita semua ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen yang ada di dalam sebuah komputer. Setiap komputer itu memiliki 3 elemen utama, antara lain yang pertama adalah perangkat lunak atau software. Contohnya ada sistem operasi, berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware
dan bekerja sesuai dengan perintah pengguna. Yang kedua adalah perangkat keras atau hardware, terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, CPU, dan lain sebagainya. Kemudian pengguna komputer atau brainware, pemakai atau operator komputer. Setelah kita mengetahui 3 elemen dari sebuah komputer, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen yang terdapat dalam komputer. Komponen di dalam komputer dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok input, proses, dan output. Yang pertama adalah komponen input yang merupakan komponen hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memberi perintah pada komputer. Adapun komponen input, yaitu diantaranya adalah seperti contohnya keyboard, yaitu alat yang memberikan input berupa alfanumerik dan interpretasi ASCII. Kemudian mouse dan trackpad, yaitu alat yang menghubungkan brainware atau pengguna dengan layar monitor. Kemudian ada pen, yaitu alat yang berfungsi mirip seperti mouse namun berbentuk seperti pena. Kemudian ada scanner, alat yang memindai gambar akan diinput ke dalam sistem komputer. Kemudian ada mikrofon, yaitu alat untuk menginput data dalam bentuk audio. Itu adalah komponen input ya teman-teman. Selanjutnya adalah komponen proses. Komponen proses berfungsi untuk mengolah dan memproses data sesuai dengan perintah yang diinstruksikan oleh brainware atau penggunanya, yang kemudian akan ditampilkan pada komponen output. Adapun komponen proses diantaranya adalah salah satunya adalah motherboard, yaitu komponen utama yang menghubungkan berbagai komponen lainnya di dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah prosesor, yaitu komponen yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data. Kemudian nomor 3 ada RAM, yaitu alat yang disebut sebagai memori yang berfungsi untuk menyimpan berbagai perintah dan aktivitas komputer untuk sementara. Kemudian ada hard disk, yaitu komponen yang bertugas untuk menyimpan data yang sifatnya lebih permanen di dalam komputer, misalkan menyimpan sistem operasi komputer dan lain sebagainya. Itu adalah komponen proses ya teman-teman. Yang terakhir adalah komponen output. Komponen output berfungsi untuk menampilkan informasi dari perintah dan instruksi yang telah diproses oleh komputer. Adapun komponen output diantaranya ada monitor yang berfungsi untuk menampilkan proses yang sedang berjalan pada sebuah komputer. Kemudian ada printer, yaitu komponen yang mencetak informasi ke atas kertas atau dikenal dengan bentuk hard copy. Kemudian ada speaker, yaitu komponen yang menghasilkan output berupa audio atau suara. Jadi itulah tadi komponen-komponen komputer ya teman-teman. Setelah kita tahu komponen-komponen komputer, saya akan coba membahas sejarah dari sebuah komputer, sejarah singkat ya teman-teman. Jadi, komputer pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh bernama Charles Babbage. Awalnya, unit yang kita kenal dengan nama komputer disebut sebagai Difference and Analytical Engineer. Pada awalnya, komputer generasi pertama ini digunakan untuk sebatas menghitung angka. Mulai saat itu, berbagai penelitian dilakukan untuk menanamkan kemampuan operasi yang lebih rumit pada sistem tersebut, sehingga muncul generasi-generasi berikutnya mulai dari generasi pertama sehingga generasi kelima seperti komputer yang kita gunakan pada saat ini, maupun komputer kuantum yang diklaim sebagai yang paling cepat di dunia. Nah, itu dia sejarah singkat mengenai perkembangan komputer dari generasi pertama sampai dengan saat ini ya teman-teman. Tentunya itu sejarah yang sangat singkat sekali. Jika kalian ingin melihat lebih jelasnya, bisa kalian browse di Google, itu materinya banyak. Mungkin sekian dulu materi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini ya teman-teman, karena saya juga masih awam mengenai komputer dan saya juga masih sedikit ada pengetahuan tentang komputer. Ini hanya berbagi sedikit informasi dari saya. Terima kasih.